membahas bab 12 tentang failover dan load balance. Konsep failover dan load balance ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor mikrotik. Untuk konsep failover dan juga load balance itu deskripsinya sama. Metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi misal kita gambarkan pada topologi yang tersedia di sini terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet. Ke satu di ISP yang pertama dan yang kedua di ISP yang kedua. Artinya dari semua perangkat klien ini yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet, bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Nah, kalau misal kita sudah memiliki jalur seperti ini, maka ada konsep yang kita terapkan yaitu failover dan load balance. Konsep terkait failover, nanti gambarnya ada satu ISP yang aktif dan satunya disable atau menjadi backup. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada satu ISP saja. Kalau ISP yang pertama down, maka ISP kedua akan aktif sebagai backupnya. Kalau load balance nantinya kedua ISP tersebut aktif dan bersamaan. Setting topologi. Siapkan topologi yaitu ada net, router ISP1 dan router ISP2. Coba cek ISP1. 1. Buka Winbox. 2. Ganti hostname menjadi ISP1. Buka managing system. 3. Lalu ke identity dan ubah namanya menjadi ISP1. 4. Lalu apply dan OK. Lakukan hal yang sama pada ISP2. Kita hapus dulu atau putuskan kabel dari ISP1 ke ISP2. Untuk yang ISP1 memiliki IP address 10.0.137.146. Nah, kalian bisa cek pada ISP2 koneksi terlebih dahulu pada net. 1. Pergi ke terminal ISP2. 2. Untuk loginnya yaitu admin. 3. Passwordnya kosongkan. 4. Ketik N lalu ctrl tambah C. 5. Lalu ketik IP address print, nanti akan ada IP address dan IP gateway-nya. 6. Nanti kalian akan kasih note agar tidak lupa IP address-nya. 7. Lalu masukkan ke Winbox. Nah, setelah berhasil, kita coba tambahkan router mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer. Nah, nanti glosnya mikrotik yang bertindak sebagai customer ini memiliki dua jalur ke internet, bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Lalu router mikrotiknya dihubungkan ke ISP1 dan ISP2. Nyalakan mikrotiknya. Setelah itu, kita coba cek ke router customer-nya memiliki IP address berapa. Pastikan router customer ini bisa terhubung ke ISP1 dan ISP2. 1. Login menggunakan admin. 2. Passwordnya kosong. 3. Ketik N ctrl-x. 4. Ketik IP address print. Lanjut, failover. Terdapat dua failover lain akses internet menuju ISP dengan kriteria 1 aktif, 1 backup yang aktif hanya 1. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameter, lalu cek, lalu gateway, distance atau menggunakan script. Studi kasus. Konfigurasi sederhana merubah parameter distance, cek gateway sama dengan ARP atau ICMP. Konfigurasi sederhana yang aktif adalah ISP1. Nah, saya akan coba mengganti parameter ISP1 sehingga lebih besar dan artinya nanti yang akan digunakan adalah ISP2. Kita coba gedekan distancenya, misal ISP1 10, maka jalur internet akan berpindah langsung ke ISP2. Nah, itulah cara memainkan failover. Load balance. Dua line ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Load balance dengan metode ECMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Studi kasus. Konfigurasi load balance ECMP. Konfigurasi load balance router rules. Studi kasus. Konfigurasi load balance ICMP. Untuk konfigurasi load balance sangat simpel. Hapus dulu di router yang mengarah ke internetnya, lalu konfigurasikan dengan cara masuk pada routing table. 1. Masuk pada menu IP. 2. Lalu ke router. 3. Lalu nanti klik add. 4. Untuk address-nya mengarah ke
5 untuk gateway-nya isikan 2 ISP. 6 lalu klik add new value. 7 nanti gateway-nya isikan IP dari ISP yang pertama. 8 lalu apply dan oke. Maka nanti sudah terdapat informasi bahwasannya kita ke internet bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Konfigurasi load balancer router rules. Konfigurasi load balancer itu tidak hanya menggunakan ECMP, tapi bisa menggunakan konfigurasi load balancer dengan metode router rules. Kita coba menggunakan metode router balancer terlebih dahulu. Konfigurasi load balancer router rules ini bekerja dengan sistem secara address, jadi kita bisa mendefinisikan misal untuk VPC1 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1 dan untuk VPC2 kita ingin internetan harus menggunakan ISP2. Nah, itu bisa menggunakan router rules. Nanti kita akan melihat misalkan kata kuncinya adalah secara address, berarti VPC-nya itu harus memiliki IP yang statik. Kalau kita konfigurasi IP pada VPC yang menggunakan IP DHCP, nanti konfigurasi di router mikrotiknya akan berantakan. Maka dari itu kita bisa definisikan VPC itu menggunakan IP statik. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.